Aku tuh dulu ngambil tata boga kuliahnya dan part time di restoran dan beberapa hotel. Lalu sejak 2017 gue tuh buka usaha kuliner, kafe kecil gitu. Nah sayangnya 2020 pandemik ya, jadi dunia kuliner nurun, pendapatan juga nurun, dan tempat yang gue sewakan itu mau diambil gitu sama ownernya. Jadi beberapa bulan luntang-lantung, dan gimana cara nih harus dapat pendapatan. Akhirnya mutusin untuk nyari kerja. Nah awalnya mau nyari kerja di bidang boga lagi, di dapur. Tapi menurut gua umur waktu itu agak telat untuk mulai berkarir di dunia dapur. Nah akhirnya cari-cari, googling langsung muncul data scientist. Oh, baru dengar nih apa nih data scientist. Lumayan menarik data scientist itu. Jadi bisa memprediksi, bisa bikin rekomendasi, bisa bikin rekognisi dan segala macam. Itu keren banget sih waktu itu mikirnya. Akhirnya coba cari di Google how to be a data scientist. Langsung muncul tuh Purwadika di atas. Tapi ini sih nggak langsung milih Purwadika. Jadi karena gue tuh suka nge-compare sama yang lain, nggak langsung bisa mutusin gitu. Jadi cari dulu opsi yang lain. Nah akhirnya dapat beberapa opsi. Akhirnya milih Purwadika karena satu, dia harganya yang paling penting nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah. Jadi di tengah harganya. Kalau terlalu murah menurut gue tuh kayak ya kurang terjamin gitu. Nah kalau terlalu mahal ya belum ada aja sih budgetnya waktu itu. Nah kemudian kurikulumnya terpampang banget di websitenya dan lumayan rapi sih, terstruktur gitu. Sedangkan kalau yang lain ada juga yang kayak gitu tapi kurang meyakinkan sih. Terus melihat Purwadika ini udah lama berdirinya, udah 10 tahun di dunia pendidikan, jadi salah satu plus point sih. Lalu waktu itu pernah ikut seminar di bidang data yang pembicaranya itu alumni dari Purwadika. Pas dia ngisi seminar, dia ada nyebut Purwadika, pas itu kayak panggilan dari Tuhan gitu, pilih-pilih yang disebutin Mas tuh aja tuh gitu. Satu lagi, waktu itu ngelihat YouTube Purwadika juga dan ada bincang-bincang sama alumninya. Kepikiran pas nonton itu kayak gue mau jadi kayak gitu tuh. Dan endingnya ya Purwadika sih pilihannya. Keraguan pasti sih, sangat ragu waktu itu karena satu, umur yang udah nggak muda ya. Waktu itu umur 8 tahun. Jadi kan kalau yang gue denger di tech itu mostly anak-anak umur 23, 25, ya 26, ya 28 udah mulai tua ya, apalagi untuk start career gitu ya, lumayan tua. Tapi dengan obrolan ke orang-orang, ke teman, ke beberapa HR, teman juga, mereka bilang nggak apa-apa mas, coba dulu aja. Yang penting niat, kalau di tech mah nggak mandang umur sebenarnya, yang penting lo jago aja gitu. Ya udah akhirnya gas deh, pindah ke data. Selama belajar pun masih agak insecure karena satu ya pada masih muda-muda dan pinter-pinter juga, sedangkan waktu itu gue bener-bener dari nol, malah nggak pernah ngoding sama sekali. Cuman insecurity-nya itu mulai hilang pas udah mulai belajar sih. Ya udah semuanya itu start from zero aja gitu. Yang muda-muda pun nggak memandang remeh yang tua sih. Jadi kayak masih saling ngebantu gitu, kerjasamanya lumayan sih. Jadi bikin nggak ada age barrier gitu loh dari mereka-merekanya. Selama ikutin program JCDS sih seru ya, karena satu, dapat teman yang enak banget, kelasnya aktif banget. Jadi pas kan ada 2 sesi, ada sesi materi dan sesi mentoring. Pas sesi materi itu banyak yang nanya tentang materinya, dan pas sesi mentoring itu banyak yang nanya juga. Sesi mentoringnya nggak dipakai buat full belajar sendiri, ada belajar barengnya juga gitu loh. Terus kedua, karena emang orang yang nggak banyak, jadi mentornya bisa intim sih ke murid-muridnya, dan juga bisa lebih fokus. Mana nih yang kurang nih? Jadi bisa dikejar orang-orang yang kurang tadi, dan penjelasannya enak sih, nggak berbelit-belit, dan alur pembelajarannya itu jelas gitu. Jadi nggak ke A, terus ke J, terus balik lagi ke G, terus ke B, jadi nggak gitu, jadi lurus terus. Enak. Pun kalau mau ditanya balik ke hal yang udah dipelajarin, bapaknya oke aja gitu.
Jadi kalau mau nanya atau kurang jelas tuh nggak ragu, nggak di judge gitu loh. Masa gini aja nggak ngerti sih gitu. Ya, apalagi buat kami yang no experience di coding gitu. Jadi lumayan membingungkan, tapi dari mentornya itu diarahkan ke jalan yang benar dengan cara yang benar juga. Jadi enak aja gitu. Kendala pas belajar data science ada. Kalau gue orangnya suka teknologi dan suka matematika, tapi nggak suka ngelihat angka banyak. Jadi kalau matematika kan mostly, apalagi algebra, nggak angka semua ya. Nah tapi yang harus dilihat angka semua itu statistik. Nah pas ngeliat statistik tuh pusing banget. Apalagi untuk data science kan statistiknya lumayan advance ya. Harus di overcome sih ke nggak sukaannya itu. Jadi ya mau nggak mau harus belajar statistik lebih dalam pada saat itu. Waktu itu yang lucunya itu jadi gua sama mentornya itu satu lingkungan, satu apartemen. Jadi pas ada mati lampu ya udah barengan gitu, nggak bisa masuk kelas. Apalagi mentornya. Jadi agak kedelay waktu itu setengah hari. Kalau gue sekarang kerja di BRI tapi jadi konsultan. Tapi di bidang digital banking. Yang pelajarin di Purwodika kepake pas kantor. Lumayan kepake sih ilmu-ilmunya itu, apalagi untuk visualisasi, untuk nyari insight, dan kalau untuk data science endingnya model. Nah kalau untuk data analis endingnya adalah rekomendasi, yang dimana di Purwodika juga diajarin gitu. Dari insight ini kita bagusnya ngasih rekomendasi apa ke klien kayak gitu. Tips kalau untuk mau pindah karir sih yang pertama harus yakin ya. Jadi jangan ragu untuk mau pindah karir. Nggak harus yakin 100% sih. Yang penting harus tahu nanti itu kalau udah pindah mau gimana, terus jalan yang mau diambil itu lewat mana, dan ngapain gitu pindah. Ya jadi nggak cuma asal pindah aja, kesini kayaknya lebih bagus gini. Tapi harus tahu nih kenapa pindahnya juga. Terus yang kedua, karena pindah karir, jadi harus tahu bisnisnya lagi, bisnis knowledge-nya lagi. Ya di bidang itu tuh pengetahuannya tuh apa aja yang harus dimilikin, skill setnya apa aja yang harus dikuasain. Ya jadi harus niatnya itu harus dikumpulin. Biar belajarnya itu niat, nggak berhenti di tengah jalan gitu. Banyak ngobrol sama orang di bidang yang dituju. Biar apa? Biar tahu nih orang-orang yang di bidang ini tuh ternyata kayak gini, satu sifatnya, cara ngomongnya kayak gini, terus pergaulannya kayak gini, atau nanti kerjaannya tuh kayak gini. Jadi udah tahu dulu nih lingkup pekerjaan atau lingkup bidang yang mau dituju tuh kayak gimana. Oh dan kalau emang merasa kurang bisa sendiri melakukan itu sendiri, coba cari mentor. Ya cari orang yang bisa kalian minta tolongin untuk pindah ke sana. Tapi ya nggak harus lari, jalan dulu aja pelan-pelan. Yang penting kalian ada progres untuk menuju ke tempat yang kalian tuju gitu. Oke, kalau deskripsiin satu kata, data science itu future sih. Karena dia bakal kepake sampai manusia masih berinovasi. Selama manusia masih ada dan berpikir, data science itu bakal tetap kepake. Kedua, salah satu kerjaannya itu memprediksi sesuatu. Kenapa future-nya? Karena itu, manusia nggak akan pernah berhenti berinovasi dan selalu bakal ada prediksi-prediksi ke depannya. Nama gue Putra, dan gue alumni Job Connector Purwodika 2021 Data Scientist.